lagi di podcast Binte bersama kita tentunya. Ya, siapa lagi kalau Siapa bukan lagi? kita? Nggak mungkin kita ganti semua, walaupun masih ada yang kurang. Iya. Kita masih bersama bintang tamu. Yang tidak ada, belum jadi bintang, Ya, baru tamu. Baru tamu. Tamu saya biasa saja. Tamu saja ya. Kita nggak usah puji-puji dia ya. Iya. Kita hujat dia. Oh, enggak. Jangan dipuji Nah, dia kita sayang. Bisa. Ayo hujat. Iya. Saya suka hujatan. Ayo teman-teman hujat dia. Ayo. Ya, nanti saya cantumkan saja. Instagramnya ya. Betul. Nah, di episode kali ini kita membahas apa ini, Ri? Kita bahas proses penyegaran otak kita yang kita lakukan minggu kemarin. Nah, kita kan kemarin ada sempat tidak tayang satu Ya, minggu. 1 minggu. Nah, itu kita ditangkap polisi. Iya, Bukan. Itu kita agak ngeri ya. Kalau kata anak Jaksel kan healing. Healing. Nah, itu lebih ke refreshing. Healing Anda ke psikiater, goblok. Yo, kita Bukan liburan. Itu refreshing kita namanya. refreshing. Tunggu, saya munculkan footage-nya sedikit ya. Ala-ala kan. Oh, iya. 1, 2, 3. Kan Nah, terus. Ya, itu ya. Cukup ya. Sedikit saja. Nah, karena memang footage-nya cuma sedikit. Nah, jadi minggu lalu kita camping itu karena kita sebenarnya berlima, kita ada 5 orang. 5 orang. Itu punya program kerja. Yang kita kayaknya tidak perlu bahas di sini ya. Ya, betul. Ya. Kita adalah program kerja kita berlima itu. Berlima program kerja. Nah, dan kita memutuskan untuk healing. Healing. Jangan healing, refreshing. Ya, kita refreshing karena kita kan sibuk masing-masing, penat. Kita butuh tempat untuk refreshing sudah. Nah, pokoknya jatuh putar-putar di situ. Salah satu inisiatornya kenapa kita camping itu dia. Dia Ya. inisiatornya. Inisiatornya. Jadi kenapa kau menyarankan camping kemarin itu? Sebenarnya bukan menyarankan ya, Apa itu? tapi lebih ke pribadi saya Wish. untuk mengajak teman-teman. Jadi bukan menyarankan, karena kalau untuk menyarankan kan itu saya mau tahu beres dan lebih memperjelas itu. Kemarin saya bukan refreshing kemarin tuh, Apa? saya capek. Stressing kalau ini. Jadi dia itu kemarin dari kan yang datang, yang pergi duluan ke lokasi kan saya, Iya. Jusril sama Renal kan. Iya. Jadi kan kita start dari rumahmu itu kan 4:30 ya. Posisi hujan deras kan. Iya. Nah, jadi kita jalan ke sana. Terus sampai di lokasi itu ternyata tidak hujan. Tidak hujan. Belum hujan. Belum. Mau hujan. Iya. Jadi dari tempat parkir mobil, angkat barang ke tempat pasang tenda itu ya adalah 20 meter dengan sedikit tanjakan kan. Kita cepat-cepat kasih turun barang. Kan saya dengan Rinal ini kan amatir kan. Beban dibawa kan. Ya. Beban. 2 orang, beban, gede pula. Ya. Susah bergerak kan. Betul. Nah, jadi cuma dia yang diharap. Dia Ya. sendiri kesana pasang tenda. Buka tenda, pasang apa namanya itu? Tulang-tulangnya apa gitu? Frame. Ya, frame pasang tenda. frame. Ya, cerita. Yang bagian mana yang dicerita? Nah, kenapa kita di spot yang kemarin dulu? Kenapa kita di spot yang kemarin? Kan itu kebetulan sebelum camping ini saya ajak kalian kan, memang tempatnya itu minggu lalunya saya camping juga, tapi dengan salah satu organisasi, ya tidak perlu disebutkan. Ya. Iya. Saya camping situ semalam juga, persis kayak minggu lalu kita camping. Ya. Di bagian malamnya itu saya coba jalan-jalan, cari-cari di sekitar situ. Sekalian juga tanya teman-teman di mana tempat yang lebih
tidak Enak lah. disentuh oleh Oh. masyarakat. Oh iya. Karena saya mau itu kita istilahnya apa? Lebih sunyi, Ya. tidak Lebih- apa namanya? Lebih tentram lah, lebih tentram. Ya, lebih tenang. lebih Tidak tenang. banyak wisatawan apa segala macam tuh. Jadi jalanlah saya ke atas dari lokasi saya camping minggu lalu itu kan. Ya. Ah. Nah, saya dapat tempat itu kebetulan ada juga sumber air. Sumber air so dekat. Iya. Jadi saya sarankan mending di sini Oh. Ah. karena lebih bagus dan ya vegetasi juga tidak terlalu banyak pohon kelapa karena di tempat saya yang sebelumnya itu lebih banyak pohon kelapa. Ya itu rawan kan kalau kita mau bangun tenda, Ya. apalagi pohon kelapa di atas. Kena kepala bukannya. Ya jadi itu refreshing. saya sarankan mending di sini saja. Paling yang bermasalah di sini nanti kalau hujan deras, jalur air itu kan Yo. kan ini Yo. turun Yo. kayak lereng penurunan. Hmm. Nah itu saja yang bermasalah. Tapi memang pas di sana memang bagus sih tempatnya memang apa ada pohon yang anundang banaungi itu Ya. Pohon Jadi, ketapang. Agak teduh. pohon ketapang Yang tidak meneduhi kita. jadi biar enggak di dalam tenda kita kalau siang-siang enggak Masih kena sejuk. panas, Ya. masih sejuk. Baru Kalau hujan pun tidak langsung air yang kena tenda gitu. ya, Masih kena. air di pantainya juga tenang. Ya. Cuma ya itu. Ya ini saya mau tanya kau ya. Tapi saya serius ini, saya serius ini. Kan kita kemarin pasang tenda itu posisinya sampai di sana kan maghrib tuh. Ya. Maghrib 5:30 lewat lah. Jam 5:48. Ya. Dia apa Saya itu? kalau untuk waktu saya harus tahu itu. Sampai sana dekat maghrib. Baru posisi kan memang sudah gelap tuh Ya. dan gerimis. Ya gerimis. Tuh gerimis terus sampai. Oh. Ku main kan hutan di pinggir pantai tuh. Ah, Memang kurang orang yang lewat. Ada lah 1-2 orang yang lewat. iya, itu pun tukang kebun memang. Iya, tukang kebun. Kau rasa gak pas orang mau pasang tenda tuh? Kayak ada orang kayak mereka yang dari atas itu dari tempat parkir kendaraan kayak jalan ke kita atau cuma perasaanku saja? Kalau kemarin itu ya sebenarnya saya kalau untuk bagian yang seperti itu saya minta maaf, bukan tidak percaya, tapi lebih ke ngapain takut. Saya tidak takut. Maksud saya kalau kau berwujud tidak masalah. Nah, ini masalahnya ada suara. Orangnya tidak ada. Ya Kalau kalau begitu kan, kalau saya. kalau begitu kan istilahnya kalau keluar kata-kata begitu orang lebih tidak berwujud, Yo. tapi ada kedengaran kan tetap itu simulasi takut sebenarnya kan. Tidak kah? Asumsi begitu keluar ya karena kita takut, perasaan seperti itu. Kalau takut sebenarnya saya tidak sih, cuman agak risih saja gitu ya. Kayak ada diperhatikan. Iya, kayak diperhatikan. Takut sih tidak. Cuma risih saja. Wajar sih kalau di tempat gelap kita kayak ada rasa apa namanya diperhatikan karena kita itu kayaknya menurutku bentuk pertahanan diri dari waspada. Oh iya, Menurutku. atau karena saya terlalu waspada ya. Ya Itu malah. mungkin ada orang stres kah turun bawa barang kan kita nggak bisa Ya. lari kemana-mana melihat konturnya kayak begitu. Jadi itu makanya kemarin itu tuh pas kan nggak ada sinyal tuh, Iya, nggak ada sinyal. nggak ada sinyal. Terus kan mau kabari mereka berdua, kan Bayu sama Fadil kan menyusul kan. Hmm. Nah terus kau bilang, kayaknya harus ada yang pergi cari jaringan ini. Iya, Nah terus itu kan kita bagus suruh-suruh. Iya. Terus akhirnya Renal bilang, kau Juri pergi sendiri. Nah saya jujur. Seumur-umur saya tidak pernah takut untuk jalan sendiri. Sekalipun itu di hutan, kalaupun terpaksa. Nah itu baru itu malam, saya bilang, enggak berani saya. Nah karena saya rasa kayak ada yang awasi gitu di tempatnya kita. Makanya saya bilang, nah temani juga saya. Nah, kayaknya dia sendiri di tenda kalau habis maghrib mendekati Isya lah. iya. Dia sendiri terus tinggal di tenda. Jadi itu kan kemarin ya selagi pasang tenda kan itu maghrib gelap sudah. Gelap Jadi sekali. saya bilang ke Ari, nyalakan lampu karena kita butuh penerangan juga. Karena headlamp ini kan cuma 2. Yo. Sementara pasang yang beginian nggak boleh lewat satu apa nanti bermasalah ketika kita tidur. Ya jadi kalau untuk dengar bunyi-bunyi apaan ya ada bunyi-bunyi paling serangga apa. Cuma kalau ada bunyi begituan saya bukan juga mau melawan atau apa. Saya tidak peduli. Saya itu tujuannya datang mau menikmati apa yang diberikan Tuhan.
Itu saja. Jadi saya masih untuk pikiran begitu, masa saya harus stres lagi? Kan Bijak sekali, Bos. dalam artian, ngapain coba datang sini baru stres dengan beginian. Coba muncul sini, baru kita kasih nyala kompor sama-sama minum kopi Iya, toh. sama-sama masak mie. Itu maksud saya kemarin. Seandainya dia begitu tuh, munculkan diri Anda, kita sama-sama masak mie. Nah, Masalahnya itu cuma suara itu kayak aduh, Sama-sama bajingan. minum kopi kan. Tapi memang pas kemarin tuh, pas saya dan Fadil datangnya malam tuh Iya. setengah 8 jam 8. Itu Jam saya kira, 9. yo sampainya itu, Iya, sampainya. sampainya itu. Nah itu saya dan Fadil agak ragu. Wah sampai sini kan orang mau camping, orang sampai pulang balik 3 kali tuh. Iya, Bu. Terus sudah hampir naik, turun lagi. Makanya bukan di sini deh. Turun lagi menyusuli. Mana dia punya? Bagaimana Ari loh, makasih petunjuk jalan. Habis jembatan belok kiri terus saja. Nah terus saja Nah. ini nggak ada anunya. Kan saya sudah pergi toh. Saya dapat jaringan, saya telepon mereka kan. Saya bilang, "Bye. Ini tempat campingnya. Kalau kau dari Lalos terus saja dapat puskesmas. Setelah puskesmas itu sekitar 20 meter, belok kanan sedikit ketemu jembatan, setelah jembatan belok kiri masuk." Ya, habis itu Nah, terus saya saja. bilang, habis itu terus saja. Memang agak bahutan itu, tapi kamu terus saja sampai kamu dapat mobilku. Saya bilang begitu, saya telepon. Saya ragu dia lupa. Tuh, saya VN lagi dengan instruksi yang sama. Ini saya dengan Reno sudah dari Bekasi instruksi mereka sudah balik. Sudah sekitar 1 jam. Saya bilang, aduh ini sudah 1 jam. Harusnya estimasi mereka kemarin cuma 30 sampai 40 menit. Kenapa tidak sampai-sampai? Saya kira dorang sudah tidur di got. Ternyata Nah kita bingung. Soalnya kan kau bilang terus saja itu toh. Itu kayak terus saja 100-200 meter. Nanti orang hutan-hutan. Hampir 2 Tapi kilo. terus. Naik gunung dia ini. Penanjakan dia ini jalan ini. Bagaimana? Saya takutnya itu kalian lambat datang. Dalam artian dihalang sama orang mabuk. Itu kan itu saya sampai bukan keluarga khawatir. balik lihat orang itu berapa kali orang bukan bolak-balik khawatir karena setan atau jin lah semacamnya, bukan, tapi takutnya itu dihalang orang mabuk kan. Iya, Gitu. Saya juga ada kekhawatiran gitu. Apalagi kan pas naik kan orang cuma naik motor atau sendiri, cuma berdua pula, cuma satu motor. sunyi sekali kan. Sunyi sekali. Oh kayaknya nggak mungkin orang lewat sini nih. Turun tuh orang. Bicara lagi, tidak ada. Kayaknya naik terus tuh orang. Oh ya terus habis apa? 2 kali pendakian ya. Memutuskan untuk terus. Oh iya dapet sama mobilnya. Jadi lanjut itu kan saya ditinggal sendiri di tenda Yo. itu Sekitar 30 menit. Iya, sekitar 30 menit lah. 30 menit lebih, Kata tapi Renal sempat update status itu. itu jam Upload story. Ya habis Allah. isa kan ditinggal saya itu. Yo. Ya saya sebenarnya ada rasa takut, cuma takut dalam artian ya Ada memang orang. manusiawi. Ya. Manusiawi kita takut karena sendiri di situ kan. Gelap Ya saya pula. ini manusia biasa, kalau mau bilang ada perlindungan diri ya paling berkelahi secara umum. Berkelahi secara umum manusia Urusan bagaimana? menang kalah belakangan. Menang kalah belakangan. Ya, jadi karena ada perasaan takut, jadi saya cari kayak dahan pohon kelapa yang kering-kering, dahan-dahan kering, bikinlah api unggun. Serambi bikin api unggun daripada sepi kan saya rasa. Ini saya itu ketakutanku karena itu sepi. Sekali. Tidak ada teman bisa Iyo. ditemani cerita kan. Justru saya berharap ada yang muncul ini. Kita cerita di sini. Ada rambut Oh, panjang, apa, baju putih, tidak terserah apa-apa. mau Yang dia penting wanita, perempuan kah atau laki-laki, muncul saja di sini. mau yang dibungkus tidak dibungkus, yang penting bisa ngobrol. Karena saya orangnya lebih kuat cerita dibanding Berdiam. diam kan. Yo. Karena kalau diam itu apa yang mau dibikin diam ini? Tapi saya sempat menghayal. Jadi saya bakar api unggun, putar musik, terus nyala. Jadi yang kedengaran besar itu kan suara ombak. Jadi kalau untuk dengar yang suara yang lain-lain, paling kayak jejak kaki apa di belakang itu, di belakang tenda. Ada bunyi-bunyi juga. Iya, bunyi-bunyi aja. Jadi saya bilang, kalau masih lama lagi doang hari ini, pergi saya cek ini apa yang di belakang, Ya. belakang tenda. Kalau masih lama, saya takutnya hewan apakah. Babi hutan kan. Barunya ada Barbika. bagas kan. Babi Ya, ganas. babi ganas Ya. itu. Aduh itu. Sudah. Saya
Oh, ternyata lama. Jadi saya pergi cek di belakang. Oh, tidak ada juga di belakang apa. Saya senter ke atas pohon. Tidak ada juga. Jadi rasa jengkel itu ada. Jengkel sama torang yang lama pergi. Bukan kalian. Maksudnya jengkel karena saya tidak suka dikasih begini. Ya. Terus terang kalau memang mau muncul. Cerita terus sini. Iya, karena memang kalau muncul cerita, ayo kita curhat. Ya. Sama-sama kita sesama makhluk ini sama-sama punya masalah. Tidak ada yang tidak punya masalah di bumi ini. Jadi itu sih saya kemarin. Tapi enak sih tempatnya. Enak Nyaman. tempatnya, asri. Nanti Ari kasih foto-fotonya. Refreshing enak lah kalau untuk tempat refreshing. Tapi nanti abis ini rame. Woi, siapa kita anjing? Kalau kita sekelas Raffi Ahmad abis ini rame iya. Ini kita. Tidak ada. Tapi saya baru sadar itu kau tahu. Nanti sudah kita kasih ini menyala api. Ternyata itu pohon yang menaungi kita itu ternyata pohon ketapang ya. Iya, Ketapang. Saya kira pohon apa, pohon ketapang. Saya bilang ini kalau ada kuntilanak malam dulu, ini dia ketawa-ketawakan. Enggak, saya yang pertama kali datang malam-malam itu kan saya lihat pohon ketapang. Aduh banyak laga ini. Itu yang langsung saya pikir, aduh banyak laga ini. Banyak semut. Tapi untungnya laganya tidak jalan ke tenda. Iya. Karena makanan Iya. yang mereka serang. Yang enggak tahu itu laga apa, semut rangrang. Oh, semut rangrang bilangnya. Iya. Saya kira semut merah. Yang kerotonya biasa diambil yang untuk makan burung. Oh. Keroto telurnya guys. Nah itu. Jadi itu aja sebenarnya. Makanya bagi saya itu semalam itu bukan refreshing kalau menurut saya ya, lebih ke stressing. Iya. Stres. Karena apa ya? Kalau bisa dibilang tiba di memang saya lebih banyak sebenarnya pergi yang begituan kalau bukan berdua atau bertiga. Ya paling banyak lah itu 3. Kalau enggak sendiri apa? Karena saya mau rasa cuma ambigu juga apa yang mau dibikin kalau sendiri. Tidak ada ditemani cerita. Cuma agak lucu ya pas orang tengah malam tuh. Asik duduk pinggir pantai gitar. Ini air kenapa sudah sampai di kaki? Iya. Terus Naik terus dari dari jam 10. ternyata air pasang. Ya, itulah resikonya kalau kita camp di pinggir laut kan. Iya. Memang pertama tiba di lokasi, saya tanya Renal sama Ari, kita mau di pasir atau Ya. di atas ini, di atas tanah Di ini, atas tanah yang agak datar, Agak datar di atas. yang agak lapang kan. Karena saya juga belum tahu sampai mana batas air naik ini kan. Iya. Karena saya coba jalan ke sana lebih 20 meter. Oh, ada garis penanda bahwa batas air naik. Cuma pas sudah tenda berdiri kan Ya. di pasir itu, jadi saya kan pede bilang, oh di anu saja di pasir saja, dekat pantai sini, di pantai saja Di sini. pantai. Bangun tendanya 3. Ya sudah terpasang tenda, saya jalan lagi ke sana. Lah kok ini tenggelam ini batang bekas tenggelam ini batang kelapa. Jadi ya berdoa saya semoga tidak sampai ke sini airnya, semoga. Dan alhamdulillah tidak sampai. Ya, masih ada sekitar 4-5 cm lah ke depan tuh. Udah lah jauh. 2 meter, 2 meter itu kan? 2-3 meter dari 2 meter. tenda yang paling dekat laut itu 2-3 Iya, 2-3 meter. 2-3 meter. Ya, sekitar itulah. Itu. Kita kelihatanku dekat ya. Ya, kalau dari sini ini tuh kelihatan dekat. Iya, udah. Gitu. Udah dekat. Tapi untungnya itu sih Dora bangun tendanya pas lah, walaupun was-was. Iya. Was-was air naik. Hanya itu Tidak sebenarnya ditahu kita di tengah kekhawatiran itu saja. Saya takutkan Sementara tidur tiba-tiba buar, buai. Karena- ombak. Tapi untungnya kan kita di toli-toli ya. Nah, maksudnya kalau kita di toli-toli kan air lautnya itu kan tidak terlalu jebur, Iya sih. gitu kan. tapi Walaupun kalau badai tetap juga berjebur, tapi untungnya tidak gitu. dan sebenarnya saya tidak terlalu khawatir untuk itu kan, karena beberapa pengalaman kalau kita baru pertama kali
camp, Hmm. itu anak-anak biasanya itu tidak mau tertidur. Ya. Dia mau Pasti. lagi menghabiskan malam itu sampai pagi. Dia mau nikmati itu malam. Ya capeknya besok pagi. Tidak ada yang bangun. Ya, tidak ada yang kalau bangun. saya tidak tidurnya lebih karena kopi sih sebenarnya. Kopi terus dihantang. Saya minum Tidak kopi. tidur. Kayaknya ada 8 bungkus itu kopi saya minum. Efeknya sampai jam berapa tuh? Sampai jam 11 siang tuh saya enggak tidur. Saya itu cuman saya paksa tidur karena sebelum camping kan memang saya sudah tidak tidur. Ah. Jadi kalau saya akumulasi itu tidurku kayaknya 2 hari itu tidak tidur. Kalau saya akumulasi. Jadi saya paksa itu pas pagi kan habis mandi kan. Ah. Anda tidur. Ya, Anda tidur. tidur duluan. Tidur. Anda kecapean Anda kan. Kita kan habis berenang kan. Ya. Ya, dia capek sekali ini perjalanannya panjang sekali kan. Ya. Habis mandi di laut dengan sepul. Saya paksa tidur. Nah itu makanya tertidur sampai jam berapa? Jam 11 kayaknya. Jam 11 ya, jam 11. Hampir ya jam 11. Iya itu tertidur. Nah itu sampai situ ya. Baru nanti sampai di rumah lanjut tidur 12 jam. Ya. Jadi bentuk refreshingnya itu di rumah. Kita capek dari ini Kegiatan. Kegiatan bangsat. pra refreshing, nah refreshingnya di rumah. Dari kegiatan yang ya bukan kegiatan bangsat sih, lebih bahwa supaya kita tahu kan bahwa wisata Toli-Toli ini bagus. Ya, bagus. Asik-asik. Ya, Toli-Toli ini wah. ya. Kemari guys. Hey. Nanti ada footage-nya, foto malam. Itu foto malamnya tidak diedit itu. Oh iya. Ini giliran saya kasih masuk ya. Foto Baik. malamnya tidak diedit, kita pakai foto di iPhone 13. Ya. Untuk teman-teman dari luar Sulawesi Tengah jalan-jalan ke Toli-Toli. Wah, kalau untuk wisata ya tidak kalah lah Toli-Toli. Itu salah dengan satu contohnya, Dang. contoh ya. Tuh, saya kasih masuk fotonya dulu ya. Tapi kita kan tadi kita membahas apa namanya? DP plus poin dari tempat yang kita kemarin. Nah, tapi kan minus poinnya kan ada banyak semut. Ya, Bukan sebut saya rasa. Udang. Buh, udangnya enggak itu masalah. bukan udang sih itu. Iya. Apa mengganggu sekali gitu. Itu enggak tahu binatang apa, yang tahu apa yang di pasir-pasir pantai yang bisa loncat-loncat kecil, Iya. jelek, Iya mirip, bikin jengkel. mirip udang sih ya. Ya bentuknya mirip udang itu apa? Ya bisa kasih tahu lah. Nah, banyak semut. Kau enggak ingat pagi-pagi nggak usah pagi-pagi. Malam sudah ayam hampir di rubung semut tuh. Itu karena Hampir kita orang tidak makan. salah simpan makanan. Saya salah karena sebelumnya itu sudah saya pikir memang ini belakang kan hutan. Yo, Hmm. kelapa Baru- lagi. Ada tanah otomatis Tanah, di iya. mana tanah ada semut. Saya pikir-pikir memang simpan sini aman gak ini enggak ada semut. Bilang taruh saja. Iya. Karena kebetulan malam itu saya sebenarnya mau sekali tidur, cuma lantaran kekhawatiran Air air. naik. Sementara teman-teman juga segar kan tidak enak kalau saya masuk tidur. Segar matanya. Ya jadilah saya pergi dengan satu orang tadi teman nama Fadel kan. Pergi Iya, cari tadi. kopi jahat istilahnya. Kopi jahat. Ya. Kopi Dia jahat. bilang kopi jahil, kopi jahat. Supaya bisa menikmati tidur kan. Ya. Sudah, pergilah cari kopi jahat. Dengan manajemen waktu saya yang Iya, Sangat Sangat- bagus. Iya, Bu. kan kita asik kan menyanyi tuh Iya. di pinggir pantai sudah malam memang. Del, ayo pergi cari kopi jahat. Nah, pada bilang, mau ngantuk sekali sudah saya ini. Ayo cu, sudah. Baru dia dengan PD-nya dia berdiri. Tunggu ya, estimasi dari sini ke tempat pembelian ini ya 40 menit lah. ya, Ya kan 40 menit. saya selalu begitu kalau mau berpergian karena waktu itu kan penting menurut saya karena 1 detik saja itu lewat waktu wah banyak yang Tapi terlewat. kenyataannya itu Bapak Ya itu kembali kan di luar nanti 1 jam 40 menit kemudian. konteks kan, di luar Betul konteks 40 menit, tapi menyusul 1 jamnya. di luar Berhubung memang itu sudah jam 3 pagi. Mereka pergi setengah 2. jam 2. Jam 2, Jam 2 pas. Jam 2. Jam 2 pas. Iya. Nah, jam mereka 2. kembali hampir jam 4. Iya. Ya itu kan saya kira menurut perhitungan saya itu kan 40 menit ke sana. Ke sana.
karena sepi jalan, berhubung ini sudah subuh apa segala macam. Ternyata begitu sampai di tempat lokasi kopi jahat ini, yang menyediakan tidur. Sampai saya panggil kan, ini dia penjual kopi jahat. Sembarang nama, karena saya tidak kenal. Saya, ya ditoli-toli lah, jarang-jarang kan juga saya tahu yang namanya kopi jahat ditoli-toli. Ya, Om Richard, Om Deddy, Bu Nuni, semua saya sebut, tidak ada juga yang keluar. Ya coba ke tempat lain lah. Tapi Serambi itu pergi isi bensin dulu. Karena kalau tidak isi bensin kemungkinan tidak balik. Di lokasi camp itu tidak balik, paling pagi. Iya, sembari kamu pergi cari itu kopi. Orang bertiga ini kan sudah khawatir. Lama dulu lagi. Tadi dia bilang cuma 40 menit. Kalau saya estimasi ini 1 jam harusnya orang sudah balik ini. Untuk orang pemikiran dengan Renal ini, dengan Bayu. Ini kalau sampai jam 5 mereka belum balik, kita kemas-kemas, kita pulang, kita cari. Jangan sampai orang sudah tidur di got ini. Ya, begitu. Jadi cobalah saya tanya Fadil kan, di mana tempat lagi sini yang masih buka? Sempat ada orang ketemu di jalan, dia kasih tahu, oh coba di depan lorong Kencana itu yang di perempatan mau ke arah Tanjung Batu. Coba ke situ. Sempat masih buka itu penjual kopi jahat itu. Saya bilang, oh ya makasih banyak Om informasinya. Semoga sehat selalu, dijaga sama Tuhan. Tuh, pergi ke sana tutup. Saya tarik kembali itu doa kan. Wah dia tipu saya. Kurang ajar. Tipu namanya ini, subuh begini. Ya, itu yang memperlambat juga satu. Jadi saya tanya Fadil, coba dipanasakan. Kita kepanasakan lah. Di depan kiosnya itu kan, kiosnya sudah tutup. Ini kopi jahat ini ada anak-anak muda di depan situ. Jadi saya langsung turun tanya, bos masih ada gak kopi jahatnya? Nah sudah tutup bos. So, dia bilang coba di depan. Wah langsung Fadil kode. Oh kopi yang lebih jahat kayaknya lagi nih di depan. Bukan kopi jahat lagi, kopi jin. Ya mungkin kita sudah kesusahan kan. Ya saya percaya di mana Allah itu memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya kan. Gini kita sudah kesulitan, mungkin teman-teman juga mulai gimana ini anak dua kenapa belum pulang. Datanglah ibu-ibu, apa kopi jahat kah deh? Wah kebetulan Bu ini kita sudah kesulitan sekali nih. Bilang ya kalau ada di dalam, berapa Bu satunya kopi jahatnya? Ya 8.000 lah. Kopi jahatnya bilang, satu saset. Bilang, oh ya Bu, kasih kemari 1 kopi jahatnya. Sudah ambil, bayar, baru kita pergi. Cuma kopi jahatnya ini kan butuh yang sejuk. Jadi kita beli juga es batu kan. Ya sudah begitu beli es batu, pergi. Bilang terima kasih banyak Bu, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Bagus. Sudah. Pulanglah di jalan, cerita-cerita apa. Tetap saya bawa motor. Kalau saya bawa motor itu kan selalu pelan. Tidak pernah saya kencang karena saya tahu bagaimana risikonya kalau kita celaka kan. Jadi ya memang sepi jalan, tapi yang namanya musibah kan tidak ditahu. Dan sementara kondisi teman saya yang saya bonceng belakang ini sudah pernah hampir silaturahmi mulut dengan truk. Jadi saya pikir mending saya bawa motor kan. Dia juga ini kan posisi jam 3 subuh, jangan sampai dia kelelahan. Ngantuk sudah. Udah sampai di sana, wah ternyata lewat 40 menit. Lewat 1 jam. 1 jam 20 menit. Mau lama itu orang sampai bikin foto berapa banyak. Banyak sekali foto kita tunggu. Sudah kenapa lama sekali karena gini. Jangan sampai kenapa di jalan urusan. Jadi ya merasa gagal lah manage waktu hari itu. Jadi sampai di lokasi kan dengan kopi jahat ini, ya tidak bisa lah dicerita kejadian setelah kopi jahat ini. Yang jelas bermakna. Bagus sekali memang. Bermakna itu kopi jahat. Main tetes. Merasa jadi filsuf kita kalau kopi jahat itu. Kayak nonton debat presiden. Lebih ke nonton debat presiden memang gitu. Ya, itulah jadi saran untuk teman-teman kalau mau camping
Janganlah seperti itu. Tidak Iya. bagus sebenarnya Bawa karena kopi yang biasa saja. yang namanya alam harusnya Ya. kita jaga kan. Kopi biasa saja, bahkan Tor kopi biasa bicara. saja kalau pembungkusnya dibuang itu namanya merusak. Ya, betul. Pembungkusnya dibuang sembarangan. Kalau ke alam itu yang bisa diambil itu cuman foto. Kan? Yang bisa ditinggalkan itu cuma jejak, sampah dibawa pulang. Tuh. Kalau alam itu kan Saya mau kasih lucu tapi enggak ada celahnya dari itu. perlakukanlah alam itu sebagai sesama makhluk. Ya. Jangan ku eksploitasi. Kapannya ku eksploitasi, awas dieksploitasi kembali dalam bentuk Bencana. bencana. Ini kayak adalah salah satu episode paling bijak di podcast kita kayaknya. Mungkin di podcast selanjutnya kita akan jadi Ya. Mario Teguh saja. Kalau seandainya tadi yang Mario dibahas terus. ini tentang kehidupan saya semenjak kecil, 3 jam sehari, sehari Sampai- saya cerita. 7 part boleh kayaknya itu 7 part. Aduh. Jadi kayaknya itu saja. Sedikit cerita dari orang camping kemarin yang niat utamanya memang refreshing, tapi ada yang kecapean, ada yang tidak refreshing, stres. Yo. Walaupun memang capek-capek badan. jujur di antara mereka berlima, yang lain itu semua kerja, saya pengangguran. Jadi Enggak. untuk saya itu bukan refreshing ya, itu memang kerja bagian Sehari-hari. saya. Lebih ke rutinitas Ke sudah. rutinitas sebenarnya. Jadi sekian untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye bye. Bye-bye.